Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arofah Nurul Walidaini, NIM 193141104 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Surakarta. Tentang yang pertama, yaitu tentang penelitian dan penelitian agama. Yang kedua, tentang penelitian agama dan penelitian keagamaan. Yang ketiga, tentang konstruksi teori penelitian keagamaan. Dan yang keempat, tentang model-model penelitian keagamaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama yaitu tentang penelitian dan penelitian agama. Penelitian atau research adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Penelitian dipandang sebagai kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yakni gabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Kriteria metode ilmiah menurut Mohnazir adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan fakta, yang kedua yaitu bebas dari prasangka, kemudian menggunakan prinsip-prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, dan menggunakan teknik kuantitatif. Kemudian, langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ilmiah yaitu yang pertama, memilih dan mendefinisikan masalah. Yang kedua yaitu survei terhadap data yang tersedia. Kemudian, memformulasikan hipotesis, membangun kerangka analisis serta alat-alat dalam menguji hipotesis. Kemudian mengumpulkan data primer, mengolah, menganalisis dan membuat interpretasi dan membuat laporan. Agama sebagai objek penelitian sudah lama diperdebatkan. Harun Nasution menunjukkan pendapat yang menyatakan bahwa agama karena merupakan wahyu yang tidak dapat menjadi sasaran penelitian ilmu sosial dan kalaupun dapat dilakukan harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode ilmu sosial. Tetapi ada juga ilmuwan yang beranggapan bahwa agama juga merupakan objek kajian atau penelitian karena agama merupakan bagian dari kehidupan sosiokultural. Jadi penelitian agama bukanlah meneliti hakikat agama dan arti wahyu, melainkan meneliti manusia yang menghayati, meyakini, dan memperoleh pengaruh dari agama tersebut. Kemudian yang kedua tentang penelitian agama dan penelitian keagamaan. M. Atto Muzar menginformasikan bahwa sampai sekarang istilah penelitian agama dengan penelitian keagamaan belum diberi batas yang tegas. Penggunaan istilah yang pertama atau penelitian agama sering juga dimaksudkan mencakup pengertian istilah yang kedua yaitu pengertian keagamaan. M. Atto Muzar mengutip pendapat Middleton, guru besar antropologi di New York University. Ia berpendapat bahwa penelitian agama berbeda dengan penelitian keagamaan. Penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama sehingga sasarannya terletak pada 3 elemen pokok yaitu ritus, mitos, dan magic. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. M. Atto Muzar mengatakan bahwa perbedaan antara penelitian agama dengan penelitian keagamaan perlu disadari, karena perbedaan tersebut membedakan jenis metode penelitian yang diperlukan. Untuk penelitian agama yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin, pintu bagi pengembangan suatu metodologi penelitian tersendiri, sudah terbuka, bahkan sudah ada yang pernah merintisnya. Adanya ilmu usul al-fiqih sebagai metode untuk istinbat hukum dalam istilah agama Islam dan ilmu mustalah al-hadis sebagai metode untuk menilai akurasi sabda Nabi Muhammad SAW merupakan bukti bahwa keinginan untuk mengembangkan metode penelitian tersendiri bagi bidang pengetahuan agama. Nah, selanjutnya kita akan menginjak yang ketiga, yaitu tentang konstruksi teori penelitian keagamaan. Penelitian keagamaan merupakan penelitian agama yang objek kajiannya adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Metode yang digunakan adalah metode-metode penelitian sosial pada umumnya.
Suatu penelitian keagamaan yang akan diungkapkan di sini adalah penelitian Hajah Ummus Salamah dalam menyelesaikan program doktornya di Universitas Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1998. Teori-teori yang digunakan dalam penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang teori perubahan sosial. Yang kedua, tentang teori struktural fungsional. Kemudian yang ketiga, tentang teori antropologi dan sosiologi agama. Kemudian teori budaya dan tafsir budaya simbolik, teori pertukaran sosial, dan teori sikap. Kemudian yang keempat yaitu tentang model-model penelitian keagamaan. Penelitian yang dibahas di sini disesuaikan dengan perbedaan antara penelitian agama dengan penelitian hidup keagamaan. Tetapi sebelumnya telah dikutip karya Jamari tentang metode sosiologi dalam kajian agama yang secara tidak langsung memperlihatkan agama dalam pendekatan sosiologis. Jamari, dosen Pascasarjana IKIP Bandung, menjelaskan bahwa kajian sosiologi agama menggunakan metode ilmiah, perkumpulan data, dan metode yang digunakan antara lain dengan data sejarah, analisis komparatif lintas budaya, eksperimen yang terkontrol, observasi, survei sampel, dan analisis isi. Analisis sejarah. Sosiologi tidak memusatkan perhatiannya pada bentuk peradaban pada tahap permulaan pada waktu tertentu atau etnografi, tetapi menerangkan realitas masa kini, yaitu realitas yang berhubungan dengan diri kita dan bisa mempengaruhi gagasan dan perilaku kita. Supaya kita mengerti persoalan hidup manusia sekarang, maka kita harus mempelajari sejarah pada masa silam yang digunakan sebagai metode analisis atas dasar pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan unsur yang mendukung timbulnya suatu lembaga. Yang kedua yaitu analisis lintas budaya. Dengan membandingkan pola sosial keagamaan di beberapa daerah, kebudayaan sosiolog dapat memperoleh gambaran tentang korelasi unsur budaya tertentu atau kondisi sosiokultural secara umum. Yang ketiga adalah eksperimen. Penelitian yang menggunakan eksperimen agak sulit dilakukan dalam penelitian agama, namun beberapa hal eksperimen dapat dilakukan dalam penelitian agama, misalnya untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar dari beberapa model pendidikan agama. Kemudian adalah observasi partisipasif. Dengan partisipasi, kelompok peneliti dapat mengobservasi perilaku orang-orang dalam konteks religius. Orang yang diobservasi boleh mengetahui dirinya sedang diobservasi atau secara diam-diam. Kelebihan penelitian ini adalah memungkinkan pengamatan simbolik antar anggota kelompok secara mendalam, sedangkan kelemahannya adalah terbatasnya data dan kemampuan observer. Riset survei dan analisis statistik. Penelitian survei dilakukan dengan penyusunan kuesioner interview dengan sampel dari suatu populasi. Sampel dapat juga dengan organisasi keagamaan atau penduduk suatu kota atau desa. Dan yang terakhir adalah analisis isi. Dengan metode ini, peneliti mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama baik berupa tulisan, buku-buku khotbah, doktrin, maupun deklarasi teks yang lainnya. Umpamanya sikap kelompok keagamaan dinilai atau dianalisis dari substansi ajaran kelompok tersebut. Buat apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.